Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervina Dea Putri dari kelas 1 PK3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel KPR dengan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu KPR? Singkatnya, KPR adalah suatu cara mencicil rumah atau keperluan konsumtif lainnya dengan menjaminkan berupa rumah yang akan kamu miliki dengan skema biaya hingga 90% dari harga rumah. Suku bunga selalu menjadi perhatian utama saat meminjam di bank. Namun ternyata tidak hanya besarnya suku bunga saja yang perlu dipastikan. Kamu juga harus memastikan dengan cara apakah suku bunga diperhitungkan. Apakah dengan perhitungan bunga flat, perhitungan bunga efektif, atau perhitungan bunga anuitas. Yang di bank syariah dinamakan margin murabaha. Macam-macam perhitungan bunga itu akan sangat berpengaruh pada nilai angsuran per bulan yang harus kamu bayar. Dengan kepastian perhitungan suku bunga, maka kamu juga bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Nah, di sini udah tersedia 3 tabel KPR dengan bunga flat, bunga anuitas, dan margin murabaha pada bank syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pinjaman kredit dengan bunga flat. Ini adalah tabel amortisasi bunga flat. Perhatikan baik-baik. Sisa pinjaman pada bulan ke-0 adalah sebesar plafonnya, yaitu 100 juta rupiah. Kemudian pada bulan ke-1 akan dilakukan perhitungan angsuran bunga, angsuran pokok, dan cicilan. Cara menghitung angsuran bunga adalah plafon dikali dengan bunga per bulan. Nah, di sini kan bunganya masih per tahun, jadi bunganya dibagi 12. Selanjutnya ada angsuran pokok. Cara menghitungnya adalah dengan membagi plafon dengan jumlah periode. Di sini plafonnya 100 juta rupiah dibagi dengan 12. Cicilan adalah hasil dari angsuran bunga ditambah dengan angsuran pokok. Sisa pinjaman bulan ke-1 adalah dengan mengurangi sisa pinjaman bulan sebelumnya dengan angsuran pokok. Nah, kalau udah tinggal diblok, terus ditarik sampai ke bulan terakhir yaitu bulan ke-12. Perhitungan bunga flat biasanya dipakai untuk kredit jangka pendek. Bunga flat memiliki keunggulan karena perhitungannya mudah dan sederhana. Selain itu, dengan perhitungan ini, maka angsuran pinjaman yang kamu bayar tiap bulan juga sama. Pada tipe kredit ini, nilai bunga dihitung rata sesuai dengan tenor pinjaman atau jangka waktu, dan biasanya sudah ditentukan di awal pengajuan kredit. Dengan begitu, maka kamu dari awal sudah bisa menghitung dan mengetahui kemampuan bayar yang kamu miliki. Hanya saja, kerugian dari perhitungan bunga flat adalah nilai beban bunga yang lebih tinggi. Dengan simulasi kredit sebesar 100 juta rupiah dan bunga 10% per tahun selama 12 bulan, maka total angsuran per bulan sebesar 9,16 juta rupiah sampai dengan lunas. Dengan begitu, maka total bunga dan utang yang harus kamu bayar sampai lunas adalah sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya adalah membuat tabel KPR dengan asumsi sebagai berikut. Yang kemudian diisi dalam tabel adalah total cicilannya. Cara menghitung cicilan adalah dengan menambahkan angsuran bunga dan angsuran pokok. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya untuk mencari angsuran bunga, yaitu plafon dikali dengan bunga per bulan. Dan untuk mencari angsuran pokok, plafon dibagi dengan jumlah periode. Sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan total cicilan yang sudah kita hitung sebelumnya. Setelah itu tinggal ditarik sampai ke kolom tahun terakhir. Lakukan hal serupa secara berulang pada sisa plafon yang ada, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Lanjut, yang kedua adalah perhitungan bunga anuitas. Ini adalah tabel amortisasinya. Yang membedakannya dengan bunga flat adalah perhitungan anuitas di awal. Cara menghitung anuitas adalah dengan menggunakan rumus fungsi payment yaitu PMT. Rate adalah bunga per bulan, NPR adalah periode, present value atau PV-nya plafon, future value-nya 0, type-nya 0. Sisa pinjaman bulan ke-0 adalah sebesar plafon. Nah, pada bunga anuitas, perhitungan angsuran bunga dihitung berdasarkan sisa pinjaman bulan sebelumnya yang dikalikan dengan bunga per bulan. Angsuran pokok merupakan hasil pengurangan antara anuitas dengan angsuran bunga. Cicilan merupakan hasil penjumlahan antara angsuran bunga dan angsuran pokok. Sisa pinjaman adalah pengurangan sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Setelah itu tinggal diblok dan ditarik sampai bulan ke-12. Perhitungan bunga anuitas adalah modifikasi penghitungan bunga efektif yang memudahkan pembayaran cicilan.
Dengan penghitungan bunga anuitas, diharapkan kamu sebagai nasabah akan semakin mudah membayar angsuran, sebab kamu hanya perlu mencicil angka yang sama tiap bulan. Untuk mencapai tingkat angsuran yang sama tersebut, maka komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah tiap periode. Nilai angsuran bunga per bulan akan mengecil, sedangkan angsuran pokok per bulannya akan membesar. Bunga anuitas biasanya dipakai pada perhitungan kredit jangka panjang, misalnya KPR atau kredit usaha. Keunggulan perhitungan bunga anuitas adalah angsuran bulanan tetap dan penghitungan bunga dilakukan fair karena dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Sedangkan kekurangannya adalah rumitnya perhitungan sehingga diperlukan software khusus. Dengan simulasi utang 100 juta rupiah, bunga 12% per tahun, dan masa cicilan 12 bulan, maka angsuran pokok yang pertama yang harus dibayar adalah 7,88 juta rupiah, dan angsuran bunga 1 juta rupiah. Sampai akhir masa kredit yaitu 12 bulan, angsuran pokok yang harus dibayar naik menjadi 8,79 juta rupiah, sedangkan bunga kredit yang harus dicicil sebesar 87,9 ribu rupiah. Dengan begitu, maka total angsuran pokok dan bunga utang yang harus kamu bayar dalam 12 bulan adalah 106,61 juta rupiah. Kelemahan penghitungan suku bunga anuitas adalah pembayaran bunga yang sangat besar di awal dibandingkan dengan pembayaran pokok utang. Dengan begitu, kamu akan merasa hanya membayar bunga di awal. Untuk membuat tabel KPR bunga anuitas, kita menggunakan rumus fungsi payment lagi. Rate-nya bunga per bulan, N/nya periode, present value-nya plafon, future value-nya 0, type-nya 0. Kemudian tarik sampai kolom bulan terakhir. Lakukan hal yang sama pada sisa plafon yang ada, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah perhitungan margin murabah tetap pada bank syariah. Cara membuat tabel KPR-nya sama dengan perhitungan bunga anuitas, yaitu dengan menggunakan rumus fungsi payment. Simak caranya baik-baik ya. Rate-nya bunga per bulan, N/nya periode, PV-nya plafon, FV dan type-nya 0. Kalau udah selesai, tinggal ditarik sampai ke kolom bulan terakhir. Nah, jadi itu fungsinya mengabsolutkan kolom, agar dapat menggunakan waktu dengan lebih efektif dan efisien. Juga untuk mengurangi resiko terjadinya error saat menarik kolom yang ada rumusnya. Jadi kolom-kolom yang harusnya tetap akan terkunci. Setelah itu akan dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah kesimpulannya. Pertanyaannya, lebih untung mana? Dengan simulasi itu, maka dengan nilai utang, bunga, dan jangka waktu yang sama, perhitungan bunga anuitas menjadi yang paling menguntungkan karena nilai yang harus kita bayar sampai masa periode utang menjadi yang paling rendah. Namun, jika dibandingkan lagi dengan bunga efektif, maka yang paling menguntungkan adalah bunga efektif. Perhitungan bunga anuitas tidak jauh beda dengan perhitungan bunga efektif dan memiliki keunggulan lain karena nilai pembayaran angsuran tetap setiap bulan. Sedangkan untuk perhitungan bunga flat, perhitungannya sederhana, nilai angsuran tetap, namun pembayaran bunganya paling besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.